Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zara Anindya dengan NPM 2507071012. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi dari sebuah CPU 8 bit dan beberapa struktur serta fungsi CPU tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan melalui ilustrasi sebuah restoran. Nah, gimana? Pertama-tama kita misalkan CPU 8 bit ini CPU ini adalah dapur kecil. Kita misalkan ini adalah CPU. Nah, karena ini CPU 8 bit yang artinya dia bisa mengelola bit ini kita misalkan sebagai sendok. Nah, jadi ini CPU. Karena CPU 8 bit artinya CPU ini atau dapur ini dapat mengelola 8 sendok sekaligus. Nah, misalkan ini semua sendoknya sama ya. Karena kebetulan saya tidak punya sendok yang sama di kosan. Nah, CPU ini mampu mengelola 8 sendok sekaligus di dalam satu wadah. Nah, penjelasannya sendiri ya, CPU 8 bit adalah prosesor yang dapat memproses data dalam ukuran 8 bit dalam satu waktu. Nah, artinya dalam satu waktu wadah ini mampu mengelola apa aja yang digunakan sendok-sendok ini, entah itu untuk memasukkan garam, gula, dan lain-lain. Kemudian ALU atau arithmetic logic ini merupakan bagian CPU yang melakukan operasi aritmatika. Nah, ALU ini kita misalkan sebagai kompor atau meja. Ini misalkan ALU. Kemudian ada register. Nah, register adalah tempat penyimpanan cepat di dalam CPU. Dan jadi di dalam CPU ini seharusnya ada ALU ini, ada meja ini, meja yang akan melakukan perintah. Kemudian di dalam CPU juga ada register. Register itu kita misalkan sebagai wadah kecil, yaitu tempat menyimpan bahan masakan sementara. Jadi fungsi register ini untuk menyimpan bahan-bahan sederhana. Jadi bahan-bahan yang akan dimasak itu kita misalkan disimpan secara sementara sebelum nanti benar-benar dimasak di penggorengan. Yang keempat ada control unit. Nah, control unit ini kita misalkan sebagai chefnya. Ini misalnya chefnya ya. Chef ini atau control unit itu mengatur aliran data, sinyal kontrol di CPU yang menerjemahkan instruksi program menjadi aksi. Nah, control unit ini kita misalkan sebagai chef yang dimana dia membaca resep dan memberikan komando kapan dipotong, kapan dimasak. Dia di dalam CPU ini, di dalam dapur ini dia yang memerintahkan sendok ini ngapain gitu. Kemudian ada set instruksi. Set instruksi itu apa? Set instruksi itu kumpulan perintah yang dapat dijalankan di CPU. Misalnya perpindahan data, aritmatika, logika, kontrol, dan percabangan. Nah, set instruksi ini kita misalkan sebagai buku resep. Jadi chef akan membaca buku resep, kemudian karena buku resep ini berisi langkah-langkah semua masakan, chef lah yang akan memerintah semuanya, apa yang dipotong, apa yang dimasukkan, bahan apa yang akan dimasak, begitu. Kemudian penyajian data. Nah, penyajian data ini maksudnya ya bahan yang akan
yang dibutuhkan saat memasak itu. Ya misalnya di sini kalau dalam ilustrasi saya, penyajian data itu maksudnya ya misalnya gula atau bahan apapun yang memang diperlukan. Kemudian 7. Cara pengamatan. Cara pengamatan itu cara dari chef itu mengambil bahannya bagaimana. Apakah mengambilnya menggunakan sendok yang sendok 1 atau 2 atau 3, atau dia bukan menyimpan bahan terlebih dahulu tapi dipotong terlebih dahulu dan semacamnya. Kemudian memori. Nah, memori ini kita misalkan sebagai gudang bahan. Jadi di dalam CPU, di dalam CPU ini semua ini adalah di dalam CPU ya. Ini ada gudang bahan. Nah, gudang bahan ini tuh kita misalkan ada semua bahan untuk masakan disimpan di sini. Nah, di dalam memori gudang ini yang menyimpan data CPU 8 bit biasanya memiliki alamat 16 bit. Nah, semua data disimpan di memori ini. Kemudian bus system. Bus system itu lorong penghubung antara gudang dan dapur. Jadi ini gudang. Jadi ini gudang penyimpanan dan ini CPU-nya. Ini ini ada semacam lorong. Jadi ada lorong yang menghubungkan CPU dengan gudang bahan ini. Jadi gudang bahan ini kan menyimpan semua data atau menyimpan semua bahan masakan. Nah, lorong inilah yang akan menghubungkan nanti karena chef lah yang memerintah. Nanti chef itu akan memerintah bahan apa yang akan diambil dan dimasukkan ke CPU seperti itu. Lalu ada input atau output. Nah, karena ini gudang dan CPU kan kita misalkan tadi sebagai dapur, ini gudang bahan, ini ada lorong. Nah, di CPU ini ada pintu keluar dan pintu masuk. Jadi misalkan kayak perangkat luar seperti keyboard atau layar itu bisa masuk misalnya kayak pembeli. Nah, pembeli bisa masuk ke dalam dapur ini untuk memesan atau ya menunggu makanan, atau bisa juga dimisalkan sebagai pekerja yang chef itu sendiri yang keluar masuk untuk melakukan transaksi. Kemudian ada sistem operasi. Nah, sistem operasi ini kita misalkan sebagai manajemen restoran. Nah, manajemen restoran ini yang memastikan dapur berjalan rapi. Jadi setelah chef memerintah semuanya, manajemen ini yang memastikan semuanya berjalan rapi. Jadi semuanya kapan chef berjalan, kapan dapur buka, kapan dapur tutup. Nah, begitu. Oke, kemudian contoh program ilustrasi assembly-nya. Jadi pertama ada selection data, MSG DB, tanda kutip hasil, buffer DP 00. Nah, 00 yang dimaksud ini buffer DB 00 yang dimaksud ini mangkuk kecil
yang mampu memuat 2 digit, berarti mangkuk ini mampu memuat 2 bahan. Misal ini CPU-nya, buffer DB00 ini maksudnya wadah kecil tadi atau si register tadi menyiapkan wadah untuk 2 digit. Kemudian selection text global underscore start. Nah, start itu maksudnya chef menyiapkan 2 bahan tersebut. Ini misalkan 2 bahannya. Chef menyiapkan 2 bahan. Move AL 10 dan move BL 5. Jadi ini bahan A dan ini bahan B. Dengan nilai 10 dan 5, misalnya ya 10 sendok dan 5 sendok. Move AL, 10, move BL, 5. Kemudian chef mencampur bahan. Nah, chef mencampur bahan kan ini 2 bahan udah dimasukkan ke dalam wadah atau register tadi. Nah, chef mencampurkan 2 bahan ini. Caranya gimana? Caranya itu sesuai dengan resep atau buku resep. ADAL BL hasilnya 15 karena bahan A adalah 10 dan bahan B adalah 5, maka hasilnya adalah 15. Chef memotong agar rapih. Nah, karena di dalam buku resepnya itu memotong, maka chefnya memotong. Move A 0, move B1 10 dan di B1. Setelah dipotong, kemudian ADD all 0 ini diperkecil, dibuat semisal kalau di CPU itu kode ASCII. Nah, karena di dapur ini kita ilustrasikan sebagai makanan ini dipotong kecil-kecil supaya dia lebih rapi untuk disajikan ke pelanggan. Dipisahkan antara puluhan dan satuan, antara makanan, misalkan antara makan pokoknya dan mungkin hiasannya. ADD AH 0 move buffer AH itu chef menyajikan misalnya ini hidangannya yang sudah jadi, menyajikan hidangan, maka itu sama dengan print hasil. Move rak 1, move RDI 1, move RSI, MSG, move RDX, 7, syscall, move rak, 1, move RDI, 1, move RCI buffer, move RDX 2, syscall. Itu maksudnya tutup dapur. Jadi CPU-nya kan tadi sesuai penjelasan tadi, CPU itu punya pintu masuk dan pintu keluar. Setelah menyajikan, mungkin ini pelanggan terakhir nih. Jadi setelah menyajikan, maka CPU atau manajer restoran tadi kan memperhatikan semuanya berjalan dengan rapi ya, dari mulai chef menyiapkan wadah, chef memotong, dan selanjutnya setelah selesai tadi hidangan disajikan atau sudah output hasil, maka CPU menutup restoran atau ya sudah selesai kodenya. Sekian mungkin begitu. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya juga masih belajar. Semoga
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.